Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami cintai, dan yang kami banggakan, Ibu fasilitator hebat kami. Yang kami hormati, yang kami cintai, teman-teman calon guru penggerak hebatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat iman sehingga kita masih bisa bertemu dan bersilaturahim meskipun secara online melalui aplikasi Google Meet ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Alhamdulillah. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu fasilitator hebat kami, serta para pendamping yang senantiasa dan tak mengenal lelah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingannya kepada kami, calon guru penggerak Kabupaten Bone 2. Begitu pula kepada teman-teman calon guru penggerak yang senantiasa saling mendukung, saling berbagi, dan saling memotivasi dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak ini. Kami berharap semoga kami semua bisa mendapatkan predikat lulus nantinya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, amin. Baiklah, pada kesempatan hari ini, izinkan kami dari kelompok 2 akan melakukan ujian praktek Tirta sebagai model coaching. Saya, Agusnawati, sebagai coach, Arismawati sebagai coachi, dan Hanatang sebagai pengamat. Happy watching! Kali ini kami dari kelompok B2 akan membahas sebuah kasus, yaitu kasus yang pertama. Kasusnya adalah sebagai berikut. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan lain, seperti tidak cocok dengan teman-temannya, atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Oke, kita mulai ya. Apakah Arisma dan Hanatang bersedia melakukan tes praktek ini? Bersedia. Bersedia. Insya Allah bersedia. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nah Arisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Marina, sini duduk dekat Ibu. Iya, Bu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, Nah Risma dari mana tadi? Bu, saya tadi dari kantin habis belanja, Bu. Oh iya Nanda. Oke, hari ini kita akan ngobrol ya. Mungkin agak sedikit lama. Kamu tidak apa-apa ya? Iya, Bu, tidak apa-apa, Bu. Akhir-akhir ini, Ibu perhatikan kamu terlihat sering menyendiri dalam mengerjakan tugas. Kenapa tidak bekerja sama dengan teman-temanmu, Nak? Saya memang perlu seseorang, Bu, untuk membicarakan masalah yang saya hadapi, karena sekarang saya menghadapi sebuah masalah dan saya tidak tahu saya mau cerita sama siapa, Bu. Tapi terima kasih ya, Bu, karena Ibu sudah bersedia membantu saya. Begitu ya, Nak. Ya, sama-sama, Nak. Nah, jadi
apa ya yang bisa saya bantu nih nak? Dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini nak? Saya sangat menginginkan ada solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, Bu. Ya. Terus ada lagi nak? Saya masih bingung, Bu, sebenarnya kenapa sih saya seperti ini? Saya ingin tahu apa penyebab sehingga saya seperti ini. Ya. Sekarang nak, kamu ceritakan ke ibu. Apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa ya Bu, kalau saya itu kurang nyaman dan merasa apa ya, tidak cocok dengan teman-teman saya Bu. Oh, gitu. Teman-teman yang mana nak? Siapa? Terutama Bu, teman-teman kelas saya Bu. Oh, begitu. Nah, apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dan tidak cocok dengan teman-temanmu, nak? Sebenarnya saya malu ya Bu untuk mengungkapkan saya bagaimana ya Bu. Tapi saya akan cerita. Jadi begini Bu, sebenarnya saya itu merasa kalau saya itu terlalu egois dengan teman-teman saya. Saya apa ya, merasa egois apa ya, selalu menang sendiri dari teman-teman Maksudnya, saya. nak? Maksudnya saya susah bekerja sama dengan teman-teman saya, Bu. Saya itu maunya kerja Begitu. sendiri, Bu. Maksudnya kamu tidak cocok dan tidak bisa bekerja sama dengan teman-temanmu, nak? Mungkin seperti itu, Bu. Iya sih. Tapi sebenarnya saya sudah berusaha keras untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman saya. Tapi kenapa ya, Bu? Saya itu tetap saja susah sekali bekerja sama dengan teman-teman saya, Bu. Oke. Coba kamu jelaskan ke ibu. Bagaimana sampai itu bisa terjadi, nak? Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu semuanya baik, Bu. Cuman mungkin dari saya yang kurang bisa bekerja sama dengan teman-teman saya, Bu. Saya itu susah untuk berbaur dengan mereka, susah untuk bekerja bersama. Pokoknya susah untuk bekerja bersama dengan mereka. Gitu. Tidak bisa bagaimana, nak? Apa yang membuat kamu merasa tidak bisa bekerja sama dengan teman-temanmu, nak? Apa ya, Bu? Saya itu kadang merasa risih kalau mau kerjasama dengan teman-teman. Dan saya memang kadang selalu bergabung sih bersama mereka. Tapi dari diri saya itu saya tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Saya juga heran, Bu. Ada apa ya dengan saya ini? Oh, jadi kamu susah bekerja sama dengan teman-temanmu, nak? Begitu? Iya sih, Bu. Oke. Ibu mau tahu apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa bekerja sama dengan teman-temanmu itu, nak?
kadang ya Bu, kalau dalam pembelajaran, kalau kita belajar, kan kadang kita dibentuk kelompok sama guru. Nah, kadang saya diajak teman-teman untuk kerja kelompok. Bukan hanya dalam kelas sih, kadang di rumah juga kalau misalkan ada tugas, teman-teman kadang ngajak saya juga Bu. Tapi saya selalu menolak karena saya merasa tidak bisa untuk kerjasama dengan mereka. Karena apa ya Bu? Saya kadang minder, kadang merasa malu untuk berbaur dengan teman saya Bu. Itu yang saya mungkin penyebab saya yang tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman saya. Ya, 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 ya. Kalau begitu, Ibu coba simpulkan ya. Kamu kadang tidak cocok dan tidak bisa bekerja sama dengan teman-temanmu karena kamu punya sifat pemalu ya nak. Itu sifat minder ya sama teman-temannya dan tertutup ya sama teman-temannya nak. Mungkin betul ya Bu, mungkin seperti itu. Saya itu malu sekali kalau misalkan sudah berbaur dengan teman-teman. Saya malu sekali, Begitu ya kayak nak. tidak pede Oke. bergabung dengan teman-teman saya. Ya. Oke nak, oke. Berarti kamu sudah tahu nih ya penyebab kamu merasa tidak cocok dan tidak bisa bekerja sama dengan teman-temanmu. Nah, terus ada lagi nggak yang kamu pikir itu menjadi hambatan kamu dalam bekerja sama dengan teman-temanmu, nak? Saya coba pikir dulu ya Bu. Sepertinya nggak ada sih Bu. Teman-teman saya baik semua, teman dengan saya. Kadang mereka selalu mengajak saya. Cuman dari sayanya yang selalu malu untuk bertemu mereka, apalagi bekerja sama dengan mereka. Nah, kira-kira nak, untuk berapa hari ke depan, apa yang akan kamu lakukan, nak? Nah, ini Bu, di kepala saya itu banyak sekali rencana yang saya sudah pikirkan, tapi saya bingung Bu. Ya. Nah, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, nak, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas utama? Mungkin pertama Bu, saya akan berusaha mencoba untuk menghilangkan sifat pemalu yang ada pada diri saya. Saya akan berusaha mencoba itu Bu. Kemudian yang kedua mungkin saya akan mencoba belajar berkomunikasi yang baik sehingga saya bisa bersahabat dengan teman-teman saya Bu. Mungkin selama ini saya kurang komunikasi mungkin dengan teman-teman saya Bu. Yang ketiga mungkin jika ada tugas kelompok saya akan berusaha untuk bekerja sama dengan teman-teman saya Bu. Saya akan mencoba berusaha seperti itu Bu. Wah, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu, nak. Kira-kira, nak, ada hal lain nggak yang kamu lakukan di rumah selain dari apa yang sudah disebutkan tadi, nak? Kalau di rumah sih Bu, biasanya saya selalu mengulang pembelajaran. Kemudian saya alhamdulillah rajin sih kerja tugas-tugasnya. Tapi terkadang saya kerja tugas itu sambil menonton Bu. Bagus itu, nak. Bagus. Tapi, nak, ngomong-ngomong, Nandaku ini menonton di mana? Menonton di televisi Bu. Oh, begitu ya, nak. Iya Bu. Pernah nggak Nandaku menonton di YouTube? YouTube? Belum pernah Bu. Kalau boleh tahu Bu, YouTube itu apa? Nah, YouTube
Oh, belum pernah ya, Nak? Nah, Belum Bu, belum pernah saya oh nonton iya YouTube. ya. Nah, YouTube itu, Nak, sebuah situs web yang memungkinkan pengguna mengunggah dan berbagi video yang bisa ditonton oleh semua orang di dunia, Nak. Begitu, Nak, yang dimaksud dengan YouTube. Oh, oh begitu ya Bu. Menarik sekali ya Bu. Kita bisa semua orang di dunia bisa menontonnya. Wah, menarik ini Bu. Oh iya, begitu. Nah, itu YouTube ya. Nah, ini memang menarik sekali, Nak. Nah, kamu juga bisa nanti belajar sambil menonton video pembelajaran. Ini sangat membantu dalam mengerjakan tugas-tugas kita, Nak. YouTube ini sangat menjadi inspirasi bagi kita semua dan merupakan sumber belajar untuk kita semua, Nak. Nah, kalau mau lihat contohnya seperti ini, Nak. Ini. Ya, kita Oh bisa iya lihat di Bu. sini, Nak. Ya, kita bisa menonton dulu ya, sejenak. Iya. Nah, lihat dulu. Ya, silahkan menonton dulu. Nah, ini namanya link YouTube. Jadi sambil kita menonton, sambil kita santai-santai, dan juga sambil belajar, nah, Risma. Ya, jadi bisa Oh, nanti begitu ya Bu. dibuka di link YouTube. Iya, seperti ini, nah, namanya link YouTube. Ya, jadi nanti bisa belajar di Wah, situ. menarik sekali Bu. Ya, kita ini buka link YouTube-nya tentang persahabatan dan komunikasi nah yang baik kepada teman-teman. Jadi, nah Risma bisa belajar dari sini, ya. Oh iya Bu. Jadi kita bisa buka link YouTube itu baru bisa menonton. Wah, menarik sekali Bu. Iya, ini nah kita coba supaya bisa dilihat Dina linknya dulu, link YouTube-nya. Jadi kita bisa melihat di web, kemudian buka, setelah itu baru kita nonton dan bisa memetik apa yang ada di situ, ada maknanya ya tentang video-video yang ada. Oh iya. Oke, sudah mengerti ya Nak? Risma yang mana yang dimaksud dengan YouTube Bu. itu? Iya Bu, menarik sekali videonya Bu. Apalagi ada video pembelajaran tentang berkomunikasi yang baik dan juga menjalin persahabatan sejati. Ya Bu, insya Allah saya akan belajar sambil membuka link YouTube itu dan bisa membantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas saya Bu. Menarik sekali Bu. Iya, itu menarik sekali, Nak. Jadi nantinya kamu bisa menjadikan link YouTube ini sebagai sumber belajar selain dari buku-buku yang ada di sekolah, ya. Nah, saya suka sekali. Nah, Ibu sangat suka dengan semangatnya itu, Nak. Ya, semangat ya, semangat, insya Allah ya. Nah, dari diskusi kita ini, Nak, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan, Nak? Oh iya Bu, saya akan berusaha untuk menghilangkan sifat pemalu saya Bu, sehingga saya bisa lebih percaya diri dan tidak minder lagi Bu. Dan saya berharap dan saya berusaha bisa menjalin persahabatan dengan teman-teman saya Bu. Dan saya akan berusaha bekerja sama dengan teman-teman saya. Kalau misalkan ada tugas kelompok yang diberikan oleh guru, dan tentunya Bu, insya Allah saya akan terus berkomunikasi, belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada teman-teman saya, dan seperti yang Ibu tadi katakan, saya akan mencoba menggunakan YouTube. Nanti saya akan mencari sumber-sumber belajar di YouTube yang mudah saya gunakan untuk belajar. Kemudian saya juga akan mencari informasi bagaimana menjalin persahabatan dengan teman, bagaimana
bisa menghilangkan sifat pemalu saya, Bu, terhadap teman-teman. Dan semoga saya bisa berteman dengan baik dengan teman-teman saya, terutama teman-teman kelas saya, dan mungkin di luar sana juga saya bisa menjalin teman yang lebih banyak, Bu. Dan ya tentunya bisa bekerja samalah jika ada tugas kelompok. Oh, wah bagus sekali itu, Nak. Nah, ini Ibu yang suka sekali ya dengan apa yang sudah direncanakan itu, Nak. Nah, kira-kira saya sangat suka ya Ibu dari apa yang sudah kamu capai pada hari ini, Nak. Ya, sekarang lalu apa ya komitmennya, Nak, yang kamu lakukan untuk melakukan rencana itu, Nak? Hari ini, Bu, saya akan mencoba mengajak ngobrol teman saya. Saya akan mencoba berkomunikasi yang baik kepada teman-teman saya, Bu, dan mencoba untuk menjalin persahabatan dengan mereka. Dan tentunya ini, Bu, yang sifat malu saya, sifat minder saya akan coba hilangkan sehingga saya bisa lebih percaya diri dan bisa bekerja sama dengan teman-teman saya, Bu. Dan saya juga bisa bekerja sama dengan teman-teman saya jika ada tugas kelompok. Karena kebetulan tadi ada guru yang memberikan tugas kelompok, Bu. Mudah-mudahan hari ini bisa saya laksanakan, Bu, semuanya itu. Ya, alhamdulillah saya senang sekali, Nak. Ibu sangat senang sekali mendengar apa yang sudah direncanakan dan itu adalah merupakan komitmen dari Nak Risma. Nah, kira-kira kapan ini bisa diatur pertemuannya, Nak? Kegiatan apa yang bisa dilakukan nanti pada pertemuan berikutnya itu, Nak, dengan teman-temannya? Mungkin kalau ada diskusi kelompok, Bu, nanti saya rencanakan sama teman-teman karena kebetulan kan ada tugas dari guru juga. Jadi mungkin nanti saya mencoba di tugas kelompok itu, Bu. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan tadi tentang YouTube itu, nah diusahakan ya digunakan, Nak, karena itu sangat berguna Iya, sekali, Bu. Nak. Iya. Sebagai sumber Iya, Bu. belajar, ya, Nak. Dan itu juga Iya, Bu. menjadi dasar kita supaya bisa mengupload, ya, mengunduh, ya, mengunggah, Iya, Bu. dan juga bisa menonton bersama-sama dengan teman sekelas tak. Jadi nantinya suatu hari nanti Ibu tentu akan membukakan link sambil kita menonton bersama di link YouTube itu, Nak Arisma, ya. Nah, sekarang Iya, Bu. sudah ada tadi komitmennya, Nak. Nah, siapa ya yang akan membantu Narisma untuk menjalankan komitmen itu, Nak? Untuk itu, Bu, saya mau minta tolong sama Anti, Bu. Kebetulan Anti itu sepupuku, Bu. Kebetulan juga dia satu kelas dengan saya. Dan dia itu dekat juga dengan teman-teman dan mungkin dia bisa membantu saya supaya saya bisa lebih cepat dekat dengan teman-teman saya dan bisa menjalin persahabatan dengan teman-teman saya, Bu. Dan Anti juga orangnya cerdas dan dia gampang bergaul lain, Bu. Semoga jika saya minta bantuan sama Anti bisa membantu saya untuk lebih cepatlah berkomunikasi dengan atau menjalin persahabatan dengan teman-teman saya, Bu. Wah, itu ide bagus sekali, Narisma. Saya sangat suka dengan itu, ya, semangatnya untuk bersama-sama dengan temannya, bekerja sama dengan temannya, dan tentunya mudah-mudahan dengan terjalinnya persahabatan dengan teman-temannya, sifat pemalunya itu sudah bisa hilang, Nak. Ya, jadi otomatis kita bisa berteman, bersahabat, ya. Kemudian kita bisa bermain bersama, menonton bersama di YouTube, ya. Kenapa? Karena teman itu adalah merupakan sahabat sejati untuk kehidupan kita. Karena kita ini manusia sosial, manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, Narisma, ya. Jadi kita harus saling menjalin
persahabatan, menjalin hubungan silaturahmi antara teman-teman. Apalagi ini nak, teman-teman sekelas nak, ya. Nah, mudah-mudahan bisa ya, insya Allah bisa, pasti bisa. Yakin bisa, tetap Iya, semangat insya Allah, nak. Bu. Insya Allah. Oke nak, silakan Iya, nak, Bu. silakan Terima untuk kasih banyak, melakukan Bu. pemikiran itu. Semangat, percaya diri. Insya Allah pasti bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian nih nak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Narisma. Tetap semangat ya. Salam dan bahagia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya melanjutkan mengenai pengamatan saya, sebelumnya saya ingin tanya dulu ke Ibu Agusna sama Bu Arisma nih, bagaimana perasaannya setelah melakukan praktek coaching ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat dan alhamdulillah berjalan dengan lancar insya Allah sampai selesai insya Allah mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Baik, sekarang saya akan memaparkan hasil pengamatan saya mengenai pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Agusna dan Bu Arisma. Di mana tadi Bu Agusna bertindak sebagai coach dan Bu Arisma sebagai coach. Dalam pelaksanaan coaching kali ini, saya melihat kalau langkah yang sudah Ibu lakukan sudah mengikuti langkah coaching model Tirta, yaitu model coaching yang sudah dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu Grow Model. Jadi pada tahapan 1, yaitu pada tahapan goal atau tujuannya, nah di sini saya lihat coach harus mengetahui tentang apa tujuan yang harus dicapai oleh coach pada sesi pelaksanaan coaching. Nah, pada sesi coaching yang Ibu laksanakan tadi, pertanyaan yang coach sampaikan itu pada tahap tujuan sudah dapat tergambarkan dengan jelas, yaitu tadi Bu Gusna bertanya, dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Nah, dari percakapan Bu Gusna itu, disinilah tujuan umum tersebut, sehingga si coach dapat mengungkapkan keinginannya. Kemudian, pada bagian reality atau hal-hal nyata, jadi di sini itu yang dibahas mengenai identifikasi masalah, yaitu proses menggali mengenai semua hal yang terjadi pada diri coach, sehingga coach dapat mengungkapkan mengenai semua permasalahan yang sedang dihadapinya. Pada pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan juga menggambarkan hal itu. Saya mendengar coach sudah bertanya secara efektif, sehingga semua permasalahan si murid atau si coach dapat diungkapkan dengan terbuka. Seperti pada saat coach mengatakan, jadi kamu susah bekerja sama dengan teman-temanmu. Coba kamu jelaskan nak, bagaimana itu bisa terjadi. Nah, di sini letak identifikasi masalahnya. Kemudian si coach terus menggali informasi itu dengan mengatakan, ada lagi yang menghambat pikiran Anda. Nah, di sini sangat menggambarkan mengenai identifikasi tersebut. Kemudian pada bagian ketiga, pada bagian pilihan, saya lihat di sini coach dapat membantu coach dalam memilih dan memilah hasil pemikirannya yang dapat dijadikan sebagai rancangan aksi. Saya juga melihat pada tahapan ini Ibu sudah berhasil menggambarkannya. Namun sedikit masukan Bu, tadi saya mendengar, tapi sedikit saja. Tadi saya mendengar ada arah pembicaraan si coach yang mengarahkan murid itu untuk menonton ke link YouTube. Secara keseluruhan bagus kok Bu. Karena pada bagian ini si coach juga memberikan pertanyaan yang tepat. Yaitu dapat menuntun sehingga coach dapat menemukan potensi mengenai apa yang akan dilakukannya.
Dan selanjutnya pada bagian terakhir, yaitu pada tahapan will, yaitu keinginan untuk maju. Di sini ada komitmen dan tanggung jawab. Coach untuk menjalankan aksi yang telah direncanakannya, seperti pada saat Bu Busna atau yang bertindak sebagai coach bertanya, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Nanda? Nah, pertanyaan itu sangat tepat, Bu. Jadi pada saat coach bertanya seperti itu, maka itu akan memantapkan si coach untuk menjalankan aksinya. Menurut saya, tahapan itu sudah tergambar dengan jelas. Untuk keseluruhan, berdasarkan pengamatan saya, proses pelaksanaan coachingnya sudah luar biasa, mantap Bu, sudah menggambarkan model Tirta, dan saya lihat sangat keren. Tetap semangat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.